Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saudara sekalian, hari ini tanggal 25 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Adapun petugas Jumat kita pada siang hari ini insyaallah khotib Jumat sekaligus imam sholat Jumat akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ali Mustafa SEM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda amma ba'd. Faya ayuhan nas wa ya ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana di kesempatan siang hari ini Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari, yaitu hari Jumat, kita masih dapat melangkahkan kaki kita, masih dapat kita menggerakkan badan kita, sehingga kita dapatlah sampai bersama-sama di masjid ini dalam rangka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena betapa banyak orang-orang di antara sekeliling kita, bisalah jadi itu keluarga kita, bisa jadi itu tetangga kita, saudara-saudara kita, yang rasanya ketika azan berkumandang, ketika suara azan masuk ke dalam pintu rumahnya, ke dalam jendela rumahnya, azan masuk ke dalam pendengarannya, bisa jadi di antara mereka justrulah menetes air matanya. Bisa jadi ketika azan berkumandang masuk dalam pendengarannya, di antara mereka ada yang terbaring tak mampu menggerakkan badannya sedikit pun, menetes air matanya. Ia mengenang masa-masa hidupnya saat ia masih sehat, saat ia masih memiliki kesempatan. Ia jauh dari masjid, ia tak pernah menunaikan perintah Allah. Datanglah sakit menghampirinya, singgah pada badannya, menetes air matanya, penyesalan datang. Waktu tak lagi ada kesempatan, sakit ada pada badannya.
ia mengenang masa-masa sehatnya jauh dari penunaian perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah penyesalan yang datang, waktu tak dapat ia ulangi, sakit masih melekat pada badannya. Namun ada pula di antara mereka yang rasanya ketika azan berkumandang datang perintah Allah, seruan Allah menghampirinya. Meskipun ia terbaring tak mampu menggerakkan badannya, namun ia tetap bagaimanapun caranya berusaha semaksimal mungkin menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal kemampuannya. Namun di antara mereka pula, ada pula di antara sekeliling kita yang rasanya fisik sehat, badan kuat, namun ketika adzan berkumandang masuk waktu Jumat, tidaklah sedikit pun tergerak hatinya, tidaklah tersedikit pun ia melangkahkan kakinya, tidaklah sedikit pun ia menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seruan adzan berkumandang di mana-mana, namun mati hatinya, mati pendengarannya, mati penglihatannya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisyawatu walahum adzabun adim. Dan saat ini kita sepantasnya harus senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini rasa-rasanya kita masih mampu menggerakkan badan kita. Rasa-rasanya masih ada waktu untuk kita senantiasa memperbaiki kualitas hidup kita. Rasa-rasanya pun masih ada keimanan, ketakwaan Islam dalam hati sanubari kita. Kenikmatan-kenikmatan yang rasanya sering kali kita lewati, sering kali kita lalaikan, saat ini itu semua masih ada pada badan kita. Oleh karena itu di kesempatan yang baik ini, hari Jumat Sayyidul Ayyam, waktu di antara salah satu waktu terbaik, tempat terbaik di masjid Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama mari kita mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan segala kenikmatan ini sebagai jalan, sebagai perantara, sebagai wadah bagi kita untuk semakin meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari di khutbah Jumat kali ini sejenak kita bersama-sama merenungkan sebuah nasihat yang tertuang dalam salah satu kitab Syekh Nawawi Al-Bantani. Nama kitabnya Nasaihul Ibad, yang mana di dalam kitab tersebut dituliskan suatu ketika Jibril alaihi salam pernah memberikan wasiat, memberikan pesan yang disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasanya kita manusia biasa. Nasihat tersebut layaknya dan sepantasnya, sepatutnya itu kita sematkan, kita tanamkan dalam hati sanubari kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki sifat namanya maksum. Beliau terpelihara, terjaga dari perbuatan dosa dari beliau lahir hingga beliau wafat. Artinya nasihat itu seyogyanya, sepantasnya ada pada kita, dan memang nasihat itu pun oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian disampaikan kepada para sahabat. Apa nasihat Jibril alaihi salam? Kata Jibril, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Suatu ketika Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atani Jibril alaihi salam. Jibril mendatangiku, Jibril menghampiriku dan berpesan, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta, hiduplah engkau sesukamu. Kalaupun engkau ingin memeluk ajaran Islam, silahkan. Kalaupun engkau ingin memeluk ajaran di luar Islam, silahkan. Kalaupun engkau ingin menjadi apapun dalam hidup ini, dalam dunia ini, silahkan. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Namun ingatlah bahwa kita semua, bahwa engkau pasti akan mati. Pasti akan menjadi mayit. Siapapun engkau, siapapun kita,
Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau sesukamu, namun ingatlah bahwa engkau pasti akan menjadi mayit. Pasti engkau akan mati. Siapapun kita yang ada di antara kita merasa saat ini gagah fisiknya, kuat badannya, punya jabatan, mampu membuat apapun. Rasa-rasanya kita bisa membuat bangunan yang kokoh untuk melindungi kita dari apapun. Namun ingatlah, ketika waktu itu sampai, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kalaulah kita mampu membangun bangunan kokoh, dinding yang kokoh untuk melindungi kita, ketika ajal itu sampai, pastilah kita akan sampai. Tak ada yang mampu untuk menghindarinya. Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sampai, tidaklah bisa kita minta untuk dimajukan, minta untuk dimundurkan sedikit pun. Ada kalanya keimanan dalam hati kita rasa-rasanya kadang naik, kadang pula turun. Ketika keimanan ini naik, kita taat luar biasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya saat itu ingin kita segera dipanggil menghadap Allah karena kita sedang imannya baik luar biasa. Namun tidaklah mampu kita meminta untuk dipanggil saat itu. Namun bisa jadi keimanan itu turun. Ada kalanya godaan datang dalam kehidupan ini apapun bentuknya. Tergoda kita, tergerak hati kita menjalankan ajakan-ajakan yang tak pantas, menjalankan perintah-perintah yang tak pantas ditunaikan, dan itu melanggar ajaran Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tergoda, dan saat itu rasanya kita ingin jauh-jauh kita dari kematian. Tidaklah bisa jadi pada saat keimanan kita turun, justru kita telah berada di gerbang kematian itu sendiri. Oleh karena itu, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, namun ingatlah bahwa kita semua ini pasti akan mati. Oleh karena itu dalam kehidupan kita ini, apapun kita pekerjaannya, apapun jabatan kita, apapun profesi kita, mari bersama-sama kita lakukan evaluasi dalam setiap gerak kita, dalam setiap langkah kita. Urusan kita dengan Sang Pencipta, kita memohon ampunan padanya. Allah Maha Pengampun. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya, yang bertaubat, Allah mengampuninya. Urusan kita dengan Allah, segeralah memohon ampunan selama kita masih ada dalam kehidupan ini. Allah Maha Pengampun atas taubat kita. Namun jangan lupa, kita hidup di dunia ini berurusan berinteraksi dengan makhluk di luar Allah. Kita berinteraksi dengan manusia, kita berinteraksi dengan sesama. Urusan kita dengan sesama, kesalahan kita dengan manusia tidak bisa kita selesaikan dengan kita memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita dengan sesama, panjangkan tangan kita, bukakan hati sanubari kita. Bagi yang kita salah di antara kita, bermintalah maaf, bukakanlah pintu maaf bagi mereka, saling memaafkan. Oleh karena itu, sehingga dalam kehidupan kita ini, kita urusan dengan Allah mohon ampunan padanya, urusan sesama manusia dengan saling membuka pintu maaf di antara keduanya. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau sesukamu, tapi ingatlah bahwa setiap kita semua pasti akan mati. Nasihat yang kedua disampaikan oleh Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahbib ma syi'ta fa innaka mafarikuhu. Cintailah apa-apa yang engkau cintai. Cintailah apa-apa yang ingin engkau cintai. Namun ingatlah bahwa setiap yang kita cintai ini pasti kita akan berpisah dengannya. Kita mencintai keluarga kita, akan sampai waktunya kita berpisah dengannya. Kita mencintai harta kita, akan sampai waktunya kita pun berpisah dengannya. Kita cintai pekerjaan kita, jabatan kita, akan sampailah waktunya kita akan berpisah dengannya. Oleh karena itu, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan sampai cinta kita kepada yang kita cintai ini lebih besar dibandingkan cinta kita kepada yang memberikan cinta sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai cinta kita kepada dunia ini melebihi cinta kita kepada yang menciptakan dunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita mencintai harta, boleh kita mencintai dunia, boleh kita mencintai keluarga kita,
namun jadikan semua itu yang saat ini dititipkan kepada kita sebagai wadah bagi kita, sebagai perantara bagi kita untuk dapat semakin meningkatkan kualitas cinta kita kepada yang memberi itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita saat ini masih ada dengan yang kita cintai, bisa jadi kita berpisah dengannya. Kalaulah belum berpisah dengannya, bisa jadi mereka meninggalkan kita. Tinggal menunggu giliran saja. Bisa jadi kita lebih dahulu meninggalkan yang kita cintai. Namun bisa jadi yang kita cintai lebih dahulu meninggalkan kita. Oleh karena itu jangan sampai cinta kita ini kepada sesuatu dalam dunia ini menjadikan kita justru jauh kepada yang memberikan itu semua. Justru jauh pada zat yang memberikan cinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahbib man syi'ta fa innaka mafarikuhu. Cintailah apa-apa yang ingin engkau cintai dalam hidup ini. Namun ingatlah bahwa pasti kita akan berpisah dengannya. Dan nasihat yang ketiga, sampaikan Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'mal ma syi'ta fa innaka maziyun bih. Lakukanlah apa-apa yang ingin engkau lakukan dalam kehidupan ini. Namun ingatlah bahwa setiap yang kita lakukan pasti akan dimintakan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar apapun yang kita lakukan ini, bahkan sekecil apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, pasti tidaklah akan terlewatkan. Semua itu kelak akan dimintakan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yatba'ul mayyit salah satu. Ketika kita nanti mati, kita meninggalkan kehidupan ini, ada 3 yang akan menemani kita. Yatba'ul mayyit salah satu. Ketika manusia mati, 3 yang akan menemaninya. Kita mati lantas kita kemudian dibawa ke dalam liang lahat. Sampailah kita di liang lahat, keluarga di sekeliling kita, istri yang kita cintai, anak yang kita sayangi, meneteskan air mata, tersedih luar biasa, jadi tinggal oleh kita. Menangis mereka karena ada di antara yang dia cintai meninggalkannya. Menangis, istri menangis, kerabat menangis, anak menangis, orang-orang di sekeliling kita menangis, mengantarkan kita sampai ke liang lahat. Ketika sampailah di liang lahat, badan kita diturunkan dari keranda, sampailah kita di lubang pemakaman, diturunkan badan kita, sampailah kita di dalam lubang pemakaman itu, masuklah badan kita, perlahan-lahan masuk, kemudian ditutup kita menggunakan kayu, tutup lebih jauh menggunakan tanah. Ketika sudah tertutup rapat, adakah yang menemani kita itu? Tetap ada. Mereka menangis tersedih-sedih saat itu. Namun tidaklah lama, semua yang menemani kita itu meninggalkan kita. Tidak ada satupun yang mau menemani kita, berada di samping kita, menemani kita berbaring di liang lahat. Tidak ada satupun, siapapun mereka. Bahkan orang yang paling kita cintai pun tak akan mau menemani kita. Mereka menangis luar biasa. Namun berjalannya waktu, hadirin, di antara mereka akan lupa. Di antara mereka tak lagi ingat dengan kita. Yatba'ul mayyit salah satu, wa yabqa wahid. Namun yang tertinggal, yang menemani kita hanya 1. Ahluhu, keluargamu meninggalkanmu. Wa maluhu, hartamu yang kita cari selama hidup ini, menghalalkan segala cara. Apakah menemani kita? Tak ada sedikit pun harta yang kita bawa ke dalam liang lahat. Harta kita peroleh dengan penuh segala cara. Baik cara yang benar, dan bisa jadi nauzubillah cara yang tidak benar. Harta yang kita damba-dambakan, mobil mewah, rumah megah, apapun yang kita miliki dalam kehidupan ini kita banggakan. Tak ada sedikit pun bahkan yang kita bawa ke dalam liang lahat kita. Justru ketika semua itu kita tinggalkan tanpa dasar keilmuan, itu semua akan menjadi keributan di antara ahli waris yang ditinggalkan. Yatba'ul mayyit salah satu, wa yabqa wahidun. Namun hanya 1 yang menemani kita. Ahluhu, keluarga kita meninggalkan kita. Wa maluhu, harta kita meninggalkan kita. Wa yabqa wahidun, yaitu adalah wa amaluhu, amal kita.
apa yang kita tanamkan dalam kehidupan ini, apa yang telah kita tinggalkan di jejak-jejak kehidupan kita ini. Dalam kehidupan kita yang tak tahu sampai kapan batas hidup ini, pastikanlah dan tanamkanlah pada diri kita bahwa diri kitalah yang akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan, bukan keluarga kita, bukan harta kita. Maluhu wa amaluhu, amal perbuatan kita. Oleh karena itu, rasa-rasanya saat ini kita masih ada dalam hidup ini, jangan sampai apa yang kita lakukan kelak tidak kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal terbaik bagi kita. Lakukanlah apapun yang ingin kita lakukan, cintailah siapapun yang ingin kita cintai. Namun ingatlah bahwa semua itu kelak akan dimintakan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah segala yang kita miliki saat ini, harta kita, keluarga kita, pekerjaan kita yang Allah amanahkan kepada kita ini sebagai jalan bagi kita untuk dapat semakin meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya nanti ketika kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ditanyakan apa yang engkau perbuat dalam kehidupan ini, apa yang engkau tinggalkan dalam jejak-jejak kehidupanmu, apa bekal yang engkau siapkan untuk menghadapku, kita telah bersama-sama siap untuk memberikan jawaban terbaik, mempertanggungjawabkan terbaik atas segala yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Semoga sedikit nasihat Jumat ini dapat kita bersama-sama renungkan untuk menjadi bahan evaluasi, untuk bersama-sama kita memperbaiki, meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira wa bihamdi minas shalihin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin fi kulli waqtin wa fi kulli zamani wal makanin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadakkarun wala dzikrullahi akbar.